Kebakaran hebat yang melanda kawasan hutan pinus di tepi Danau Laut Tawar, Aceh Tengah, meluas hingga 15 hektar. Diketahui kebakaran hutan lindung yang berdekatan dengan lokasi wisata Burtelege ini dipicu kemarau panjang yang melanda daerah tersebut. Upaya pemadam telah dilakukan sejak kemarin. Meski sempat padam, namun menjelang sore tapi api titik kembali terlihat dan dengan cepat membesar. Setengah 4 sudah mulai lagi nih, mungkin sisa-sisa yang semalam. Jadi itu jadi lagi mungkin jadi kebakarannya, karena ini kan kemarau tinggi kayak gini kan rentan sekali. Petugas pemadam kebakaran bersama TNI, Polri, dan masyarakat berjibaku hingga malam hari menghalau meluasnya kebakaran ini, namun kencangnya angin dan kondisi topografi menyulitkan petugas untuk memadamkan kobaran api. Ini statusnya kawasan hutan lindung. Dalam hal ini diberikan konsesi juga untuk pengelolaan ekowisata dengan desa Bali. Meski upaya pencegahan telah dilakukan oleh sejumlah pihak, kebakaran hutan kerap terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Tengah saat memasuki musim kemarau. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi Ainis melaporkan. Polisi gerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat judi oleh lansia di Jakarta. Menparekraf Sandiaga Uno resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kebakaran menghanguskan 3 rumah petak milik keluarga di Kelurahan Penyambungan 2, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kobaran api langsung membesar karena cuaca panas disertai angin kencang, dan rumah yang terbakar merupakan bangunan semi permanen. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berupaya melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi sisa kobaran api yang bisa menjalar ke bangunan lain. Menurut warga, saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang beraktivitas di luar. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Kebakaran katanya, pas saya keluar, itu sudah besar api di samping. Lalu kemudian saya segera mengeluarkan barang-barang berharga sama termasuk sepeda motor dan mobil juga. Ini alhamdulillah ini masih kena sempat sedikit ketika saya mengeluarkan mobil ini. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Keputusan itu diambil oleh Sandi setelah melakukan penjajakan selama kurang lebih 7 bulan. Mulai hari ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Saat tiba di kantor DPP P3 sekitar Rabu sore sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, Sandiaga Uno disambut jajaran DPP P3 dengan diiringi tarian Skapur Sirih Riau. Sandi diumumkan langsung sebagai kader P3 oleh PLT Ketua Umum Mardiono dan disaksikan sejumlah pengurus pusat P3 seperti Sekjen Arwani Tomafi, para wakil ketua umum hingga pimpinan majelis partai. Di hadapan para kader, Sandi menunjukkan kartu anggotanya sebagai kader P3. Sementara terkait tugas Sandiaga Uno sebagai kader P3 akan ditentukan pada Rapimnas yang akan digelar 16 Juni 2023.
Dan tentu kita P3 menggunakan mekanisme itu, maka insya Allah rencana hari Jumat ya sampai dengan Sabtu Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat pimpinan nasional ya dalam pembahasan persoalan menghadapi pemilu, dan termasuk di dalamnya adalah akan membahas tentang tugas apa nanti yang akan diberikan kepada Pak Sandi. Setelah resmi jadi kader P3, Sandiaga Uno mengaku bersyukur dan akan memperjuangkan permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama masalah ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan UMKM. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencetak hasil yang luar biasa, tapi masih ada sekelompok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan. Sebelumnya Sandiaga Uno resmi keluar dari Partai Gerindra. Sandi juga telah melakukan penjajakan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun setelah melakukan penjajakan, Sandi akhirnya berlabuh di partai berlambang Ka'bah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk menjawab langsung alasan dibalik kepindahan Sandiaga Uno berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan malam hari ini di iNews Malam, secara eksklusif kami langsung mewawancarai Mas Sandiaga Uno usai saat ini mengenakan seragam hijau seperti yang sudah digunakan malam hari ini di studio bersama dengan saya. Saya akan sapa Mas Sandi, apa kabar? Baik, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akhirnya saya bertemu dengan Mas Sandi lagi, tapi kali ini sudah mengenakan seragam yang baru. 7 bulan ya Mas Sandi proses itu berlangsung sampai akhirnya memutuskan untuk pindah ke P3. Apakah ada momen tertentu Mas Sandi sampai akhirnya keputusan itu dijawab pada hari ini? Ya, pertama memang proses ini sudah berlangsung semenjak tahun lalu dan melalui penjajakan, melalui ujangan dari para kiai, para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaib juga. Saya berkeliling dari Aceh sampai Indonesia Timur. Saya mendapatkan banyak sekali masukan dan memang ada harapan bahwa ke depan kita melihat bahwa capaian yang sudah berhasil ditorehkan oleh pemerintahan ini yang luar biasa dari segi pertumbuhan ekonomi, dari inflasi ini ditingkatkan. Namun masih banyak sekelompok masyarakat ini masih kesulitan untuk menghadapi ekonomi sehari-hari. Masalah lapangan kerja, sempat kemarin waktu pandemi ini kan lapangan kerja terkikis, banyak yang kehilangan pendapatan dan penghasilan. Inflasi yang terjaga ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Oleh karena itu harapan masyarakat agar pemerintah ke depan juga fokus kepada isu ekonomi untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, dan juga bagaimana ekonomi umat, terutama dari para pelaku ekonomi di strata mikro ini bisa diberikan akses pembiayaan, bisa dibantu pemberdayaannya. Dan harapan ini yang saya tuangkan dalam sebuah pemikiran, dan ada kesamaan dari segi gagasan dalam membangun Indonesia ke depan bersama P3. Partai Persatuan Pembangunan. Oke, dan Anda yakini bahwa gagasan-gagasan itu bisa Anda lakukan atau bahkan mungkin bisa lebih besar peluangnya itu ketika bergabung bersama dengan partai yang sekarang Anda pilih, P3, Mas Andi? Iya, kepemimpinan ekonomi ini diberikan ruang di Partai Persatuan Pembangunan, sangat memberikan ruang untuk kepemimpinan ke depan itu memfokuskan pada percepatan pembangunan, pada fokus pada bidang ekonomi, di mana gagasan ini bisa dituangkan dalam
program-program yang konkret yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya bertemu dengan banyak sekali pengusaha di bidang kuliner, pengusaha di bidang fashion dan lain sebagainya, yang terutama busana muslim yang menaruh harapan bahwa ke depan mereka juga diberikan kesempatan untuk naik kelas, kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak atau membuka peluang usaha. Mas, apakah dengan itu artinya P3 akan menyiapkan jabatan yang strategis untuk Mas Sandi? Ini kan yang belum terjawab ya dari peristiwa hari ini, karena Pak Mardiono hanya mengatakan akan diberikan tugas yang berat. Nah, tugas yang berat ini apa yang sesungguhnya akan diamanatkan kepada seorang Sandiaga Salahuddin Uno? Rencananya tanggal 16 dan 17 P3 akan melaksanakan Rapimnas, dan di Rapimnas itu akan dibahas, dan saya juga diundang, dan rencananya hari Sabtu akan diumumkan apa yang menjadi tugas saya dan apa yang akan diamanahkan kepada saya, karena kurang dari 250 hari lagi akan ada pemilihan umum di 14 Desember 2024. Waktunya tidak lama lagi, dan kita butuh gerak cepat, kita butuh gerak bersama. Saya bilangnya 3G ya, gerak cepat, gercep, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi untuk kita bisa mempercepat pembangunan capaian-capaian ini dan menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Yang menarik mengenai lapangan pekerjaan, ini pengalaman saya di DKI, karena Pak Mardiono juga bicara tentang DKI, bahwa di tahun pertama saya bertugas di DKI, kita bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja mencapai total 200.000 lapangan pekerjaan. Saat di Kemenparekraf hampir 3 tahun bertugas, kita sudah mencapai 2,6 juta lapangan kerja baru, dan targetnya di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Oke, jadi persisnya apa itu belum saya dijawab. Tapi yang kemudian saya dengar juga, Mas Sandi akan punya tugas berat dalam hal pemenangan pemilu 2024, khususnya bagi P3 atau capres-cawapres yang akan diusung oleh P3. Benar demikian, Mas Sandi? Ya, detailnya nanti akan dibahas di Rapimnas dan akan dituangkan dalam sebuah tugas. Kita sabar menunggu apa itu tugasnya. Saya sekarang sudah menjadi kader, dan kira-kira tadi Pak Mardiono menyampaikan bahwa akan dirumuskan apa yang menjadi tugas saya, tapi yang dipastikan tugasnya berat, karena dia sudah menyampaikan bahwa memang saya spesialis tugas-tugas yang berat, karena saya kenal beliau itu 20 tahun yang lalu saat saya masih di dunia usaha. Dia tahu saya memang memiliki satu kapasitas untuk diberi tugas demi percepatan daripada kepemimpinan ekonomi ini. Ya. Mas Andi, pertanyaannya juga banyak publik bertanya-tanya, termasuk juga saya. Kenapa P3? Apakah ini erat kaitannya dengan tiket cawapres yang bisa Anda dapat ketika Anda bergabung dengan P3 yang sekarang sudah mengusung Pak Ganjar sebagai baca presnya? Tapi dijawab nanti, Mas Andi. Kita break dulu. Ini pertanyaan yang mungkin banyak ditunggu-tunggu oleh publik. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di iNews Malam.